Seperti biasa kita bisa pakai git bash lagi atau manual bisa juga ya. Kita buat controller users ya. Sudah muncul ya. Sekarang kita buat modelnya. Nah, di sini modelnya juga sudah kita buat ya. Oke, sekarang kita perlu membuat rootnya ya. Seperti biasa kita harus membuat rootnya. Kita copy aja yang penilaian ini ya. Untuk user kita tidak membutuhkan edit ya. Ini kita hapus saja yang edit. Kita perlu fungsi hapus saja. Kemudian di bawahnya kita juga akan membuat sebuah fungsi namanya tuh reset ya. Jadi untuk jenis permintaannya itu kita pakai post. Terus untuk rootnya reset password user ya. Nah, yang di sininya user. Jangan lupa di belakangnya kita rubah yang ini ya. Jadi users. Untuk rootnya sudah. Sekarang kita perlu menambahkan permission baru lagi ya. Out permissionnya. Karena kita menggunakan hash permission. Jadi kita perlu menambahkan out permission lagi. Sesuai menu kita kan tambah satu nih. Kita tambah insert ya. Data users. Nah, di sini ada data users ya. Nah, jika sudah, tidak lupa kita buat out group permissionnya. Out group permissionnya kita insert. Nah, untuk admin, dia bisa mengakses data users. Nah, jadi dia si admin bisa mengakses 5 semua data ya. Sedangkan pengawas dia tidak bisa mengakses data. Jika sudah, kita ke controller user ya. Ke controller user. Mungkin kita close dulu aja yang ada ini. Biar tidak membingungkan. Di controller user, kita harus membuat fungsi-fungsi seperti biasa ya. Jadi dari fungsi index, create, dan juga delete. Nah, nantinya yang di bawahnya itu reset password ya, sesuai root yang kita buat tadi. Berikut codingnya ya.
Ya, untuk controller users kira-kira seperti ini ya. Jadi di sini kita ada memanggil sebuah myout, use myout-nya dari plugin myout yaitu password. Sementara untuk modelsnya kita pakai yang dari models user model. Karena ada juga yang dari myout-nya ya, user model. Bedanya kita pakai yang user model dari modelnya. Oh, ini sama ya. Oh, kita rubah aja ya ini. Kita rename yang ini. Yang user model ini kita tambahkan S ya. Biar jadi pembeda. Otomatis di sininya juga kita harus. Nah, jadi ini pakai S ya. Ini pakai S. Jadi ini manggil user model yang dari model aslinya ya. Maksudnya model dari directory kita. Sementara untuk yang user made ini dia mengambil dari user model made out-nya ya. Nah, di sini ada dua ya, ada yang made out user model sama yang app user model. Nah, sekarang kita edit yang user model milik kita. Kita hapus ini. Berikut untuk modelsnya. Kita buat protected tabelnya. Kita akan menambahkan sebuah fungsi baru, public function, namanya itu get users, di mana parameternya itu ID sama dengan false. Di sini kita beri perumpamaan ya, perumpamaan. Jadi get user ini berfungsi untuk dia berfungsi untuk mengambil data user di indeks pengguna nanti, di mana ada beberapa tabel dari out ini yang harus kita relasikan atau kita gabungkan atau kita joinkan. Nah, berikut untuk codingnya. Nah, di sini ada beberapa tabel yang kita gabungkan agar out group user ID, out groupnya dan group ID-nya bisa sama untuk penampilannya seperti ini ya. Coba kita akses dulu apakah berhasil. Kita disuruh login lagi ya. Kita klik data user tidak ditemukan, indeks belum berhasil ya. Kita lupa untuk membuat view-nya ya. View-nya kita buat dulu ya. Kita buat folder baru lagi namanya user. Seperti biasa di dalam user kita berikan index.php. Seperti biasa untuk index menu baru user itu saya copy dari departemen
Yang berbeda itu daerah sini ya, T-head, T-body-nya, TD, dan TD ya. Nah, dan beberapa tombol resetnya di sini kita pakai form lagi, dan untuk hapusnya kita pakai form lagi. Mungkin teman-teman bisa mencocokkannya, yang bagian sini mungkin agak banyak perubahannya ya. Nah, sekarang kita refresh ini. Apakah sudah bisa tampil? User index not found ya. Berarti belum ditemukan nih. Apa salah rootnya ya? Coba kita cek lagi rootnya. Root users. Ini kita tambah S ya. Users. Kita kembali. Nah, sudah muncul ya. Jadi untuk Garuda itu role-nya admin, sedangkan Raja Wali ini role-nya pengawas. Untuk penjelasannya, jadi kita untuk user model ini kita menggabungkan beberapa tabel dari MyOut-nya itu sendiri. Kan MyOut kemarin dia membuat ada beberapa tabel, ada outgroup permission, ada group user, out login, out permission, dan lain-lainnya ini ya. Nah, sekarang untuk menampilkan yang ini, untuk username-nya ini kita ambil dari tabel user ya. Nah, di sini dia ada email dan username. Nah, sementara untuk role-nya ini kita ambilnya dari outgroup. Jadi di sini dijoinkan dengan outgroup user dan juga outgroup saja. Sini kan ada outgroup user yang memberikan akses, sedangkan outgroup ini yang role-nya ya. Dimana di sini kita menggunakan GS group ID dan GName group name. Nanti dia akan menampilkan role grupnya ini. Untuk relasinya seperti ini ya. Nah, sekarang jika sudah muncul fitur dari data user ini sendiri terdiri dari tambah data dan reset password. Jadi jika tombol reset itu kita tekan, maka password si pengguna akan berubah menjadi seperti ini ya. Nah, sementara jika tombol create-nya kita tekan, tombol tambahannya kita tekan, tambah data, maka setiap user yang baru masuk itu username passwordnya ini ya defaultnya. Jadi dia nantinya akan memiliki password seperti ini karena kita tidak menggunakan fitur registrasi lagi. Sekarang kita coba ya. Untuk create kita belum buat ya untuk view-nya. Kita ke user lagi, kita tambahkan create. Seperti biasa ya, untuk create saya kopikan dari file departemen juga. Untuk formnya seperti ini, bisa teman-teman cocokkan. Ada username, email, role access. Tentunya kita sesuaikan dengan yang ini ya. Ntar untuk password hashnya ini udah otomatis ya. Kita simpan. Sekarang kita coba akses tambah data. Create users ya. Artinya ada kesalahan di rootnya. Ini kayaknya beda sama yang di tombol tambah ya. Sebentar. Nah, ini create user ya. Mungkin kita rubah saja di root. Bisa aja sih kita balik, tapi kita pakai yang ini aja ya. Yang kita balik yang di sini aja. Jadi ini seperti ini, terus ini delete. Terus untuk reset user kayaknya udah benar. Sekarang kita kembali, kita coba. Nah, sudah ada ya.
Misalnya user baru itu pengawas, kita tambah. Nah, berhasil ya. Jadi si Elang ini udah masuk. Sekarang untuk role-nya dia kan pengawas. Jadi dia cuma bisa mengakses data penilaian harusnya. Sekarang coba kita logout, kita masuk dengan username Elang tadi. Sesuai dengan codingnya, jadi password defaultnya itu 1234566 ya. Nah, dia masuk, dia hanya bisa mengakses data penilaian. Nah, sekarang kita harus buat juga sebuah fungsi lagi atau root baru dengan nama profile, di mana si setiap pengawas bisa mengganti passwordnya. Jadi setelah ditambahkan oleh admin, si pengawas bisa mengubah passwordnya sendiri. Oke, kita close dulu semuanya. Kita kembali ke root lagi, ke root ya. Kita tambahkan root baru dengan nama profile ya. Kita kopikan yang ini aja ya. Untuk root profile kita sudah buat ya seperti ini. Selanjutnya kita buat di template-nya, di layout, view, layout, navbar. Di sini kita tambahkan pada bagian ini ya, yang drop down ini harusnya muncul di sini ya. Sekarang kita refresh. Nah, di sini ada tombol profil dan juga ubah password. Nah, untuk membuat sebuah edit profil supaya semua user atau semua pengguna bisa mengubah profil dan mengubah passwordnya, kita perlu membuat sebuah controller lagi, yaitu profile ya. Nah, di sini kita sudah buat control profilnya. Kemudian seperti biasa kita buat fungsi-fungsinya ya. Pertama private dulu. Jika sudah membuat konstruknya seperti biasa, kita harus buat fungsi-fungsinya ya. Di sini kita akan buat fungsi index, terus ubah profil, ubah password, dan update password.
Ya, kurang lebih untuk controller profilnya seperti ini ya. Sekarang kita harus buat sebuah view-nya ya. Untuk view-nya kita bisa ke view lagi, terus kita buat ya folder profil. Di dalam profil ini kita buat new file namanya ubah password.php dan juga edit untuk edit profilnya. Nah, sekarang kita coba. Sudah bisa diakses ya. Yang ubah password belum bisa. File profil ubah password php. Kita cek lagi di navbarnya. Untuk password itu, oh ini ada kesalahan di bagian sini ya. Di rename-nya ini S-nya terlalu banyak. Harusnya 2 aja ya. Sekarang kita refresh. Nah, untuk halamannya profil dan ubah password sudah bisa diakses. Sekarang kita buat view-nya ya. Ini kan masih kosong ya. Baik, seperti yang sudah-sudah, untuk ubah password ini saya ngambil formnya tuh dari yang edit departemen dan lakukan perubahan di bagian sini. Di bagian actionnya, terus isinya tentunya, dan tambah juga made out view message block-nya. Kemudian untuk field-nya itu password lama, password baru, dan konfirmasi password. Coba kita refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Sementara untuk edit itu kayak biasa juga kita kopikan coding sebelumnya. Kita berikan made out view message block-nya. Kemudian untuk name-nya, username dan email saja untuk profilnya. Karena profil ini kita ambilnya di bagian user ini, bukan di bagian tabel pegawai yang datanya lebih lengkap ya. Jadi setiap user bisa melakukan edit profil dan juga ubah password. Untuk Garuda ini sendiri, kan dia admin. Sekarang kita coba masuk ke menggunakan Selang misalnya. Kita logout. Nah, Selang ini dia kan user baru. Jadi untuk paskan password defaultnya Selang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, sekarang kita masukkan password baru. Tapi sebelum disimpan, tadi saya ada cek ya di rootnya ini ternyata kita ada kesalahan penulisan. Ini itu harusnya update password ya ini. Karena kita akan melakukan update password bukan update profil. Jadi sebelum disimpan ini tadi, pastikan teman-teman sudah mengubah root jika ini terjadi kesalahan di bagian sini. Dan kita lanjut simpan. Berhasil mengubah password ya. Teman-teman juga bisa mengubah username dan emailnya. Misalnya di sini elang 2. Terus kita simpan. Berhasil mengubah password. Nah, namanya jadi elang 2. Sekarang kita logout. Misalnya kita masukkan password yang lama dulu ya. Elang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unable to login. Please your data center. Nah, sekarang kita masukkan elang 2, tapi password yang lama.
Nah, ini please check your password. Berarti passwordnya sudah berubah ya. Nah, menggunakan password yang baru, si Elang ini udah bisa masuk ya. Ya, itu tadi untuk fitur multiple login ya. Jadi, dengan menggunakan Whiteout, kita bisa membuat sebuah multiple login. Jadi di multiple login ini teman-teman bisa memberikan hak akses kepada siapa saja yang dapat mengakses aplikasi atau sistem informasi ini dengan ketentuan pembagian role ya atau peran. Karena setiap sistem informasi biasanya perlu yang namanya role atau pembagian peran sebagai apa user itu masuk ke dalam sistem informasi. Mungkin untuk user untuk pembuatan login sistem dan multiple login sudah cukup ya. Mungkin video selanjutnya kita akan membuat mungkin kita akan membuat sebuah menu lagi dengan nama laporan ya. Jadi untuk penilaian kerja ini kita perlu membuat sebuah laporan yang nantinya bisa dicetak ke bentuk PDF, Excel atau Word ya.